Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan Ummul Quran dipimpin oleh Bapak M. Ridho Amir. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Batanghari tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua Basnas Kabupaten Batanghari periode 2025-2030. Keputusan Bupati Batanghari nomor 101 tahun 2025 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari periode 2025-2030. Bupati Batanghari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati Batanghari tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari periode 2025-2030. Ke-1. Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari periode tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batanghari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 9 Mei 2030, ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 14 Mei 2025, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ditandatangani dan dicap. Lampiran Keputusan Bupati Batanghari nomor 101 tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari periode tahun 2025-2030. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami mohon menuju tempat yang telah ditentukan. Haji Muslim SAG MSI, Ketua. Muhammad Haramem SEMESI, Wakil Ketua 1, Bidang Pengumpulan Zakat. Dr. Andes Muhammad Syukri, Wakil Ketua 2, Bidang Penyaluran Zakat. Iskandar SEME, Wakil Ketua 3, Bidang Keuangan. Inayah SAG, Wakil Ketua 4, Bidang Administrasi dan Umum, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ditandatangani dan dicap. Kepada rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Mohon berkenan Bupati Batanghari menuju tempat yang telah ditentukan.
Kata pendahuluan dan pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan pembacaan naskah sumpah oleh Bupati Batanghari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama apa? Sebelum sumpah ini saudara-saudari ucapkan, supaya saudara-saudari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap istighfar. Terima kasih. Perlu diingatkan kepada saudara-saudari bahwa di dalam kitab suci dijelaskan kepada kita semua mengenai sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan, antara lain sebagai berikut. 1. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah menggugurkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya kamu berbuat. Surat An-Nahl ayat 91. 2. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. 3. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu menjadikan penghalang untuk berbuat kebajikan, untuk bertakwa dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 224. 4. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak memperoleh bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mensucikan mereka dari dosa. Dan untuk mereka azab yang pedih. Surat Al-Imran ayat 77. 5. Di dalam, wah ini mohon maaf, kok kebetulan dilatih Islam. Sumpah yang saudara-saudari ucapkan itu mengandung tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan lebih daripada itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Oleh karena itu, sumpah yang saudara-saudari ikrarkan di samping disaksikan oleh kita yang hadir di sini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah pertanggungjawaban akan kita berikan. Mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada agama, bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Terima kasih. Kepada para saksi, Bapak Ustadz Nizamuddin SPDI dan Haji Alexander Firmansa SHI, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara naskah sumpah. Kepada rohaniwan dan para saksi disilakan kembali ke tempat semula. Kata pelantikan oleh Bupati Batanghari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya Bupati Batanghari dengan ini saya resmi melantik dan menugaskan saudara-saudari sebagai ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bupati Batanghari Muhammad Adil. Kepada Bupati Batanghari disilakan kembali ke tempat semula, diikuti Ketua dan Wakil Ketua Basnas yang baru dilantik. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Ketua Basnas Kabupaten Batanghari periode 2020-2025 kepada Bapak Haji Baihaqi Sam, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan kita hormati bersama memuliakan Bapak Bupati Batang Hafizah bersama kita dan sekalian. Selamat dunia akhirat. Dan saya hormati Bapak Ketua DPRD Batang Sanggung Tayang hadir. Yang saya hormati Bapak Koordinasi Perangkat Daerah yang ada Pak Kiai, ada Pak Polres, ada Pak Semati, kemudian yang saya hormati Pak akan menak hari, yang saya hormati Bapak para asisten, staf ahli, setiap ahli, para APD, ada Pak Camat, juga ada Pak Wak. Yang saya hormati Pak Ketua MUI pada hari ini, Pak Ketua MUI, Pak Ketua Badat, Pak Ridwan Kamil, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama yang saja nanti Pak Ketua Basnas, Badan Usaha Bapak Ibu anggota Basnas sehari, kemudian Basnas periode 20 kepimpinan Pak Habib, kemudian serta pimpinan adat yang hadir. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah mendapat implikasi sejarah bagi Basnas. Tadi kita menantikan mengerikan itu menyebut nama Allah, ketika Allah berbangga Allah. Ada janji dengan Allah SWT, janji dengan masyarakat, janji dengan diri sendiri, dan mudah-mudahan mereka dipercaya Bapak Ketua dan Wakil Ketua Basnas tadi mampu untuk menjalankan Basnas tadi bagi yang semua mudah. Kemudian selalu sangat tersampaikan junjungan Rasulullah serta keluarga dan sahabatnya Allah SWT. Bahwa kita tadi dapat disampaikan oleh Basnas hari ini lahir November 2014. Ada Dajjal, SK dan Janji Maksar pimpinan agama. Pada 12 2014 itu periode pertama sampai 2020. Kebetulan Allah pada berikutnya bagaimana dengan syariat prosesnya melalui Pak tadi disekarkan saya sebagai ketua, kemudian Wakil Ketuanya Pak Fadil, Pak Ustaz KH, Pak Hamidi dan Pak Amin. Itu sampai periode sampai 2020 nyambung lagi, nyambung ke sampai 2025. Itu Pak. Jadi yang ketiga, insya Allah kayak baru, pimpinan yang baru 25 sampai 30. Jadi tidak sesuai dengan itu yang 2014, ini 2025, 10 tahun lebih yang berada di Basnas mengerti modalnya, dasar dan dalilnya tadi diucapkan Al-Quran, hadis Nabi, peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pengelolaan. Ada lagi dari itulah kita pelajari bersama dengan kawan-kawan itu, maka melahirkan landasan berpikir dan bekerja Basnas juga. Apa landasan berpikir dan kerja Basnas itu? Yang pertama itu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, pahami tupoksi penting ilmu. Bapak tidak paham tugas pokok fungsi perjalanan kerja. Kemudian moto Basnas itu tidak hari dapat jihad fisabilillah. Itu ada hadisnya, ada visi-visinya. Kemudian orientasi amil zakat, amil Basnas itu
itu orientasinya diniyah, menjalankan syariat agama. Komitmennya luruskan niat, semangat jihad yang kuat, kerja keras, cerdas, tegas dan ikhlas, dengan menjaga silaturahim, ya, kebersamaan, langsung gotong royong, ta'awanu, tolong menolong dalam kebaikan, ya, isyarat keselamatan. Karena itulah saya juga dalam baca dalam utara, misi itu dari pusat. Nah, dengan landasan itu, alhamdulillah, dengan modal surat kepercayaan ahli bupati, ya, modal yang paling utama itu semangat jihad. Tua-tua model Padil, ya. Jadi di finalnya maupun amin-aminat itu semangat jihad tinggi. Kondisi tahun 2014 itu sangat sederhana. Kantor pindah-pindah. Ex-DPR Lamo, kalau hujan lebat, malamnya, paginya pasar. Pindah ke Masjondo, Jiwoko. Pindah ke Masjid Perumnas di bawah Menara. Situlah ruang kalau, situlah ruang. Alhamdulillah berkat dukungan Bupati dalam hari dengan dana APBD hibah, kami dapat di kantor. Nah, Bupati kita. Sekarang kantor sudah lengkap, namun masih banyak yang diperbaiki. Kantor DPR tadi sudah pasang merek Pak pada Basnas. Oh, jadi kalau PL nampak merek Basnas di pagar, itu. Ada yang tahu, elok yang merek Basnas, pagarnya elok yang memang pengen meninggalkan. Ada nyonya kami itu ada 3A yang dijaga. Amal syariah, amal regulasi, amal NKRI. Cara hukum syariat betul tidak? Regulasinya masuk tidak? Salah tidak? Kalau salah tidak bisa diikuti. NKRI terbantu Pondok Pesantren terlibat indikasi teroris, tidak boleh. Itu jago. Amal syariah, amal regulasi, amal mandiri. NKRI ada tiga T. Dapat orang, berarti muslim. Bukan kaum muslim itu tidak muslim. Tepat sasaran, sesuai dengan asnafnya. Kalau dia masuk asnaf, bisa. Asnaf ada inam sallallahu sakin. Tepat guna. Itu. Kita temu juga di dalam peraturan Basnas nomor 1 2018 itu nilai dasar kode etik, nilai dasar kode etik kami zakat itu ya pertama bertakwa kepada Allah Taala, kemudian setia kepada syariat undang-undang, kemudian menjalankan syariat agama, kemudian dalam apa itu harus gunanya untuk apa? Kita bedah rumah misalnya atau menjalankan zakat. Sesuai dengan tupoksi. Tadi yang 4 wakil ini sudah menampakkan bidang kumpulan, bidang penyaluran, bidang keuangan, ada organisasi. Bapak Basnas itu urusan agama, urusan sosial, urusan keuangan. Yang banyak mata melihat urusan keuangan. Wah itu banyak Basnas dapat duit. Itu. Urusan agama. Urusan agama. Al-Quran, hadis Nabi, syariat. Urusan sosial itu memang urusan dengan masyarakat. Kita itu mengumpul zakat dari orang kaya, artinya PNS, orang kaya masyarakat, kemudian infak dari para dermawan, disalurkan kepada yang mustahik, orang miskin. Jadi orang kaya miskin itu kawannya Basnas.
orang kaya, orang miskin itu kawan kita, fakir miskin. Jadi orang saya yang bersyukur. Aku tadi itu lahan ibadah wasnahnya lahan ibadah. Kalau berjuang, pada moto itu tiada hari tanpa ayat bisa billah. Jadi nafas kita tu asal pergi bisnis senang nafas kita tu, yo sabilillah. Kalau mati syahid itu. Tapi itu kata mati, maka bapak sekalian ketemu pada bapak yang baru nanti segala sesuatunya kita terima dengan iman. Kalau sudah iman aman, hati yang aman dengan iman, rumah yang aman dengan iman, masyarakat dengan yang aman atau umat yang aman dengan iman. Kalau dengan iman itu pandangan kita tuh sampai ke akhirat. Jadi batas ini. Kalau aku melakukan ini, kalau menyimpang macam mana nanti aku dalam zakat? Apakah masih hidup nanti sampai habis masa itu? Itu akan dipertanyakan tadi dia di amanah. Kalau rumahnya aman dengan iman, rumah itu aman. Taat kepada Allah dan Rasul segala sisi. Kalau umat aman, penerima amanah ini harus adil. Lagi kalau bukan mustahik, tidak boleh dikasih. Maka dia kata Pak Bati minta maaf. Memang saya pernah kalau di Pulau-Pulau sini wasnah loke. Tapi loke paling loke. Duit banyak tapi tidak bisa dikasih kalau bukan mustahik. Bukan mustahik. Tidak bisa diberikan kalau bukan mustahik. Untuk dapat mustahik itu banyak proses. Ya. Di surat disampaikan kepada betul dia kalau orang pakai miskin mantunya konsumtif, produktif dan lain-lain sebagainya itu banyak. Itu dia kemudian dikaji balik masuk mustahik tidak. Ini proses. Takut salah kasih kita sudah sok. Bapak sedang nyalur konsumtif itu ribuan manusia yang salur. Karena duitnya dong. Kalau awal dulu ya tidak sampai 300 orang tidak sampai. Ini salur kalau duitnya jadi. Jadi mulai di bawah 500 juta tahun 16, 15 ya naik lagi 1,1 sekian, naik lagi. Sekarang terakhir Bapak kami dipinta oleh Basnas itu dia ditetapkan. Basnas suatu hari harus rapat ini. Tapi hari sudah selesai. Banyak yang dibuat, banyak yang dibuat. Bedah rumah, apa miskin, pemberian modal, bantu petani yang miskin, kesehatan. Maka batang ekonomi, ya, batang sehat, itu semuanya kerjakan harus adil. Pendidikan sudah banyak Pak, kita sudah alhamdulillah ada yang sudah tamatan Sudan, ya satu orang, dapat Mesir satu orang. Batang sehat itu sangat membantu. Jadi banyak sekali ya dapat yang lebar. Singkat itu nanti Pak Bati kami akan menyampaikan dalam laporan yang lengkap. Di dalam laporan katakan gambar Pak Bati juga waktu tambahan gitu. Ada kita sebut untuk itu lengkap. Kayak serahkan semua. Mungkin tidak banyak itu dapat banyak sampaikan nanti ada bisa sambung. Kita sebut untuk pengurus pimpinan bisnis yang baru dengan pisah dengan pimpinan bisnis yang lama. Kalau ambil itu tetap yang habis waktu kepemimpinan sampai waktu itu SK-nya membatas itu. Kemudian saya beberapa kesempatan bahwa Basnas ini tidak terbayang wajah Basnas hari ini dengan wajah awal tidak terbayang. Alhamdulillah Bapak Bati sudah membantu kami, mendukung kami dengan APBD. Kami 2016-17 tahun APBD, 17 tahun APBD, itu pun masih di bawah 100.
Nah, karena alhamdulillah. Bahkan secara nasional Provinsi Jambi yang tertinggi BPD-nya adalah hibah dari Batanghari. Sehingga sekretaris Mendagri waktu rapor di Jambi itu apresiasi sekali. Bahkan Rakornas di pusat juga sangat apresiasi pada minta beralih. Cuma sebagai ini dulu saya sudah buat permohonan kasih reward 23 gitu. Sudah ada surat sebagai mohon kasih 23 gitu. Ya. Ada surat resmi kami sampai ke pusat ikut 43 ini. Dulu kami tidak punya Hilux, ini punya Hilux. Coba mobil itu kantor. Ada kawan kata kita beli Innova gitu cekak. Yang kau nak pakai Innova, yang kau nak kau, yang kau. Kalau Hilux itu ada tak? Kalau banyak itu. Kalau Innova, bokbot gitu, pimpinan bompat. Kata orang ke giliran aku pula, giliran aku lagi. Tapi kalau Hilux apa fikir pakai itu. Saya buat merek Basnas itu banyak. Ada seperti kiri kanan. Di belakang ada merek Basnas. Sebenarnya jangan berebut, jangan cekak. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah berarti saya bersyukur pada kawan-kawan pimpinan Basnas yang tua, yang muda. Sampai hari ini kami utuh Pak, kebesaran utuh. Pimpinan Basnas yang kami mulai dari 2016 sampai Amin Latno dan anggota Komodo yang ahli IT, ya sampai hari ini alhamdulillah masih tetap rasa keluarga yang tinggi, utuh kebersamaan kami, saling membantu. Itu yang kita harapkan, jadi menjaga hukum Allah. Kita coba menjalankan hukum Allah. Khalifah Allah itu ya menolak Allah, memang mengetahui. Kemudian tugas khusus lagi memelihara hukum Allah, menegakkan hukum Allah. Zakat ini hukum Allah. Kita kalau baik, kita jalankan semampu kita. Karena itulah bupati kita tadi, kami dari pimpinan yang lalu, kami minta maaf, belum bisa penuh, masih banyak kurang, masih banyak lemah kekurangan kami. Kami mohon mudah-mudahan dengan pelantikan ini akan disempurnakan kekurangan kami, akan diperbaiki ada kesalahan kami mungkin dalam bekerja, mohon diteruskan. Saya senang nanti dapat kabarnya Basnas Batanghari lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Tapi agak sedih. Basnas Batanghari di Bina Baru mengepem misalnya kan? Itu kan tempat hal. Sampai 3 tahun tak ada kabar. Macam dulu lah, itu sudah meningkat namun. Itu perlu. Sebab itu, maka laporan kami, lapor kinerja. Kinerja itu kan ya, hasil yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, ya, kemudian juga kemampuan kerja. Salah satu hasil itu ya sudah nampak. Bupati juga pernah hadiri, pernah penyaluran dan sebagainya. Prestasi kita alhamdulillah untuk Banyami ini, untuk Umulan, untuk Jambi nomor 2 dan lain. Dulu jauh tinggalan gitu. Nomor 5, nomor 6, kini nomor 2. Entah kata nomor kadang-kadang atau mungkin dia naik. Jadi tentu naik. Dulu kita dia nomor 1, tahu kini nomor 3. Jadi itu memang. Apalagi kami ini sudah banyak orang pensiun, jadi berdekat lagi. Banyak pensiun, sudah lagi berdekat. Itu diharap lagi. Insya Allah para orang ahli bisa mendekati perusahaan-perusahaan, ya, untuk berzakat kepada Basnas. Orang-orang kaya zakat Basnas. Kita punya dai masyarakat. Itu mendekati orang kaya, beri motivasi, beri ilmu, beri kesadaran sehingga terjadi kesadaran zakat, kesadaran infak. Ya, ke Basnas Batanghari. Insya Allah asal kita amanah, orang akan berebut bayar zakat kita. Yang ditubut seperti Basnas nasional itu bahasa saya itu 1.000 miliar, lebih 1.000 miliar setahun. Kita belum sampai 10 miliar. Kalau 10 miliar itu 1 triliun lebih. Kalau kita baca, honor orang Basnas hak amilnya tinggi nian pasal pusat. Iya memangnya 1.000 miliar. Hak amil itu besar. 1 triliun bahkan 2 triliun dapat Basnas Jakarta. Wajar. Ya. Petugasnya cuma 11 orang. Jadi banyak. Kalau gitu belum sampai 10 miliar ya belum sampai. Aku dulu Pak Bupati kami dengan
pimpinan yang lain, kita ni anggap kini kita muka ahad. Allah berikan kita amanah dengan Al-Quran. Negara memberikan amanah dengan undang-undang. Bupati memberikan amanah melalui SK. Kini ada lahan 10 miliar, 10 hektar. Kita ambil 1 hektar itu 1 miliar. Kalau 10 hektar, 10 miliar masuk kita 10 tahun. Itu pun sampai. Kita buka ahad. Itu jadi alat. Apa alatnya? Kalau lembang kayu, tentu ada sensornya, ada apa nama itu beliaunya dan sebagainya. Kita dari sensor pakai perda, perbuk perda. 2016 perda sudah, perbuk sudah 2013 diperbaiki masuk seperti kita. Itu 2021 diperbaiki lagi. Ya, diperbaiki. Kena ada yang tak masuk. Seperti Panwaslu belum masuk, itu kan? Itu. Pantanan Pak Iskandar kan, sebab kami sosialisasi itu Pak Diau, KPU belum masuk, ini masuk kan. Kemudian juga impak juga, dana impak juga masuk, ya masuk ekonomi rumah dan sebagainya. Jadi ada impak 1.000 sebulan. Yang belum dapat kami impak, yang ambil dari teruk lewat, itu ada kupon. Ini itu adalah bapak banyak kupon, banyak habis. Tapi terakhir banyak habis lagi. Ya, itu banyak habis lagi lagi ya. Itu ada pejabat masyarakat, pejabat impak yang lapangan. Kami atas nama pimpinan Basnas Nasionali dan seluruh komite anggaran nasionali 2020, 2025 sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah Taala dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Batanghari atas segala dukungan dan perhatiannya kepada Basnas sehingga hari ini wajahnya alhamdulillah sudah bagus, sudah lengkap. Kantornya sudah ada dan kemudian juga sudah ada kendaraan dinas yang diizinkan untuk kelancaran tugas, untuk kepentingan tugas. Kemudian juga banyak lagi perhatian Bupati ini, pemerintah daerah serta yang terkait masuk ke DPR. Dan hari ini Pak DPR sudah berangkat kami. Ada gambar itu di situ ada gambar. Kalau kami di dekat, ya ada jika lewat Basnas bisa mengalahkan yang lain. Jadi itu insyaallah silakan. Jadi DPR sudah berangkat, ada 9 orang sudah berangkat dengan kami. Alhamdulillah apa nama suami yang dewan datang ke Basnas asal sing sesuatu pihak nemu langsung doa. Gitu pihak doa pihak. Itu DPR banyak yang masyarakat kami itu. Alhamdulillah umur berkah rezekinya itu. Ya. Setiap muzaki yang berangkat kali Basnas, baik rekening maupun langsung itu didoakan. Itu memang disuruh mendoakan orang-orang masyarakat supaya hartanya berkah, hidupnya tenang, selamat dunia akhirat pada Allah. Dan kita yang menunggu ini berarti mudah-mudahan berjaya amal ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya agak panjang sambutan saya beri. Saya minta maaf ya. Karena saking gembira ini, karena ada perubahan pimpinan. Jadi saya sekali lagi mohon maaf lahir batin, terutama Bupati dan beberapa para Puspida, para dinas, banyak yang terkait membantu kami dan semua pihak yang telah membantu kami. Terima kasih dan kami minta maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Basnas Kabupaten Batanghari periode 2025-2030 kepada Bapak Haji Muslim SAG MSY, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-Bapak di Batanghari, Bapak Sekda, Bapak Ibu Prokopinda, Pak Kejari, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua DPR Kabupaten Batanghari, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Bapak Ketua Basnas periode 2014-2019, 2019-2025 yang saya kagumi dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini kita telah menyaksikan, terutama kami yang 5 tadi, sebagaimana yang kata Pak Haji Baihaqi, telah mengucapkan huruf qasam dalam Islam. Wallahi, wabillahi, watallahi. Itu adalah suatu komitmen kami untuk mengurus Basnas ini. Sebenarnya tugas ini berat Bapak sekalian, tapi ujungnya adalah mulia. Kena kata-kata mulia itulah saya terpanggil dan mau ikut ngurus Basnas ini. Tapi kalau tidak ada kata mulianya, cuma tugas ini berat, saya sangat takut. Kenapa? Karena ini adalah mengurus rukun Islam yang ketiga. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah. Ngurus zakat, Pak. Maka daripada itu, saya pada kesempatan ini mungkin Pak Bupati langsung bercakap langsung. Baru dilantik tadi, langsung bercakap. Bapak Ibu yang berbahagia, kami atas nama pengurus Basnas yang baru dilantik banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Bupati, kepada Kepala Prokopinda, Pak Sekda, Pak Kemenak, Ketua DPR, Bapak Ibu sekalian, tidak ada artinya kami menjalankan tugas ini kalau tidak ada bantuan Bapak-Bapak sekalian. Maka daripada itu kami mohon tunggu kiranya dapat membantu kami. Insya Allah kami akan bekerja sebagaimana yang kata Pak Bay tadi, harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Karena kita mengurus agama Allah. Apabila kita bekerja seperti itu, insya Allah tujuan daripada Basnas adalah bahagia, muzaki, sejahtera, mustahik. Itulah Bapak-Bapak sekalian. Saya terinspirasi untuk ikut dalam seleksi pimpinan ini adalah atas permintaan Pak Haji Baihaqi, Pak. Saya sangat salut, sangat patuh dengan beliau karena selama 2 periode kepemimpinan beliau mengajarkan inilah tempat ladang ibadah kita untuk dunia dan akhirat. Maka disitulah saya terpancing, teraspirasi untuk ikut seleksi dan rekrutmen pengurus Basnas ini. Memang berat, kata Pak Baihaqi, tugas ini karena kita menjalankan tugas agama. Tapi tugas agama ini adalah mulia. Allah mengatakan intang sarullah yang surukum. Jika kamu menolong agama Allah, insya Allah Allah akan membantu kita. Maka daripada itu, sekali lagi kami atas nama susunan pengurus tadi, mohon kepada Bapak Ibu, terutama pemerintah daerah, Pak Sekda, seluruh Prokopinda, terutama Pak Ketua MUI, menyangkut dengan syariatnya nanti dalam perjalanan, kami mohon petunjuk ajar. Semoga kami selamat ngurus benoiko dari dunia sampai ke akhirat nanti. Kiranya tidak ada arti bagi kami, karena kita tujuannya adalah bersama mensejahterakan mustahik, membahagiakan mustahik, dan bahagianya muzaki. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf karena saya tidak punya konsep secara mendadak. Jika kurang itu dari saya, jika lebih adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya penyerahan laporan kinerja Basnas Kabupaten Batanghari periode 2020-2025 dan laporan hasil audit independen atas laporan keuangan per 31 Desember 2024 dari Ketua Basnas periode 2020-2025 kepada Bupati Batanghari. Untuk itu kami undang Bapak Bupati, Ketua Basnas didampingi Wakil Ketua untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Terima kasih dan selanjutnya kepada Bapak Baihaki dan Wakil Ketua kami persilakan kembali ke tempat semula. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sampaikan ketuanya Pak Amin. Pak Amin sudah di 2 minggu lebih itu sakit, dioperasi kemarin. Tadi masih ke rumah sakit lagi. Saya mohon doa kita bersama Pak, agar beliau disehatkan Allah, karena perjuangan beliau boleh juga. Ya, kami dibantu juga amilat Basnas ini oleh bersama beliau. Jadi sekarang sedang masih sakit, tapi sudah balik rumah. Mohon didoakan agar beliau sehat walafiat. Kemudian Pak, kami mohon maaf, yang di Basnas itu katakanlah pejuang zakat, kami anggap pejuang zakat. Yang sudah meninggal itu 4 orang, Pak. Nah, satu Wak Zuhri, itu mulai 2014, Pak Limran, Pak Budiono, kemudian juga terakhir Pak Agung. Pak Agung itu alhamdulillah ada anaknya Bung Agung Suasana, beliau dari 2014 juga. Jadi sudah berpulang ke Allah. Mari kita sesama Pak, kita kirim Fatihah kepada 4 orang itu agar beliau mendapat lihat tempat yang layak insyaallah. Semua jasa beliau dijadikan amal ibadah dunia dan akhirat dan dipenuhi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Batanghari kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fadil Arif. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat, sempat dan kuat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti prosesi pelantikan pimpinan Basnas Kabupaten Batanghari 2025-2030. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Pak Rahmat Asukabi, terima kasih Pak Ketua, beserta anggota, Pak Haji Buswami. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kajari Batanghari, terima kasih Pak Zubair. Pak Dandim, diwakili oleh Pak Namakir, kemudian Pak Kapolres, diwakili oleh Pak Asrul. Agak pengantuk Abang Asrul gini kah? Bobot lah agak lebih, pengantuk dikit. Yang sama-sama kita muliakan Ketua MUI Kabupaten Batanghari, Guru Haji Saudinaka, terima kasih Guru, beserta pengurus, Ketua Lembaga Adat, Bumi Serentak Barikam Kabupaten Batanghari, yang diwakili oleh Pak Ridwan. Yang sama-sama kita muliakan Ketua dan para Wakil Ketua Basnas Kabupaten Batanghari, periode 2020-2025, Pak Bay, Pak Badil ya, Pak Midi,
Pak PH, oh ada Pak PH, ada pakai seragam Pak PH ya. Pak PH, makasih banyak. Iya, ada Pak Dirman di situ ya. Dan satu lagi Bang Amin, ya sama-sama kita doakan. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Pak Sekda, para staf ahli dan asisten serta Kepala BAD yang hadir pada kesempatan malam hari ini, serta camat. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Basnas Kabupaten Batanghari periode 2025-2030, Pak Muslim, bersama para wakil ketua, dari kanan, dari kiri, dari kanan deh. Pak Sukri ya, lama udah neken jadi agak kaku dikit tangannya tadi, sebanyak neken. Dan Pak Aramen, ada Pak Iskandar dan Ibu Inayah. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Kakang Kemenak Kabupaten Batanghari, Bapak Alexander, beserta jajaran yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu pengurus Basnas Batanghari, sukarelawan, ya, pejuang jihad tadi ya, jihad yang kami muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Bapak Ibu semua, begitu banyak sudah inovasi yang dilakukan Basnas Kabupaten Batanghari di periode 2020-2025. Beberapa hal yang sudah coba digeser oleh kawan-kawan pimpinan Basnas 2020-2025. Dari sebelumnya, bantuan yang hanya bersifat untuk menyambung hidup saja. Ya, contohnya bagi sen, bagi sembako, itu kan nyambung hidup itu. Yang tidak akan, kecil kemungkinan akan merubah nasibnya. Kecil kemungkinan akan melepaskannya dari jeratan kemiskinan. Ini sudah dirubah oleh kawan-kawan sehingga ada sentuhan lain. Sentuhan untuk memberikan zakat ini dalam bentuk usaha. Karena untuk melepaskan orang dari kemiskinan bukan beban hidupnya saja yang kita harus selesaikan. Tapi bagaimana dia bisa produktif. Sehingga dia lepas dari garis kemiskinan. Karena orang miskin itu bukan untuk dipelihara, bukan untuk dijaga, tapi untuk dibasmi. Salah satu alat, salah satu instrumen untuk membasmi itu adalah melalui Basnas. Lewat sumbangan, lewat kewajiban dilakukan oleh orang yang diberikan Tuhan rezeki lebih untuk membantu orang yang rezekinya kurang. Karena Allah selalu membuat hidup itu berpasang-pasangan. Supaya untuk bisa saling ngisi dia. Kalau kayu galau, bahyo, bakal bertiju galau. Kalau miskin galau lebih bahyo lagi, bawa bunuh-bunuhan gawainya. Maka dibuat berpasang-pasangan sehingga untuk saling mengisi. Maka di pengadilan pun Pak Kajari tidak juga sendirian. Ada JPU-nya, ada terdakwanya, ada penasihat hukumnya, ada hakimnya. Karena Allah tidak bisa membuat sesuatu itu tunggal. Karena tunggal itu hanya milik Allah, Bapak Ibu semua. Inovasi ini yang pertama harus terus dilakukan oleh pengurus Basnas 2025-2030. Sambil berpikir inovasi lainnya. Nah, tapi idealnya kerjanya lebih baik kok Bapak. Karena umur lebih muda. Masa kalah dengan itu tuh kan? Tidak ada masa akal pula. Tua-tua bisa berinovasi Bapak Ibu semua ya. Karena sekarang ada tren orang yang taat kepada negara belum tentu taat dengan agama. Orang yang taat dengan agama belum tentu taat dengan negara. Seharusnya linier dia. Kalau dia taat dengan agama, dia pasti taat dengan negara. Kalau dia taat dengan negara, pasti taat dengan agama. Karena ini menyangkut integritas. Nah, dengan zaman yang begini, bagaimana kita memformulakannya, ini bisa ditambah. Tapi besok, kalau, kini 8M Bapak ya. Kalau 8 cuma naik jadi 9, itu tidak boleh pengurus 2025-30 bangga. Karena hadir dari P3K yang bakal baru diangkat. Yang hampir 3.000 orang. Jadi bukan prestasi dia. Itu masuk dewe. Nah, itu masuk dewe. Tapi bagaimana orang-orang punya rezeki lagi. Bapak Ibu semua, pendapatan per kapita orang Batanghari itu 3 tahun terakhir naik terus. Terakhir di tahun 2024 itu berada di angka 82,4 juta. Jadi rata-rata ya, rata-rata tapi secara ekonomi dia tidak mesti begitu jadinya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi rata-ratanya begitu. Jadi 82,4 setahun. Kalau dia ada orang 4 di rumah tuh, berarti sekitar 320 juta dia setahun penghasilannya. Kalau penghasilannya 320 juta, itu umumnya cuma dihasilkan oleh bapaknya saja atau oleh emaknya saja. Tidak mungkin oleh anaknya. Berarti kebunnya berapa luas. Berarti tokonya berapa gedangnya. Sehingga dia punya penghasilan setahun 300 juta lebih.
Nggak kalau dia membayar zakat mal, besar zakatnya. Maka PDRB Kabupaten Batanghari itu di total semua produksi di Batanghari berada di angka 26 triliun 450 miliar. Dari 313 ribu orang Kabupaten Batanghari. Kalau secara makroekonomi, Batanghari itu punya orang miskin 8,63%. Berarti sekitar 25 ribu orang miskin. Itu pasti tidak bayar zakat mal. Kalau bayar aneh itu. Jadi kalau orang miskin, bayar zakat mal, kemudian ada yang meninggal sedekah 7 hari, aneh dia. Berarti tidak ada miskin dia. Tidak. Ini pasti tidak mungkin punya kewajiban zakat mal. Kemudian dari 8,63 itu, ada lagi golongan menengah ke bawah namanya. Dia lepas dari kemiskinan, tapi masih rentan. Sisip dikit, kalau kebunnya planting, atau kebunnya terbakar, atau treknya panjang, ini masuk ke garis kemiskinan. Itu berasanya angkanya sekitar 20%. Tambah lagi orang yang menengah ke bawah. Kalau kita total 50% lah orang Batanghari ini kemungkinan tidak wajib zakat mal. Kemudian ada golongan menengah yang mantap. Berarti mantap di tengah-tengah tuh. Mana model busumeran lah. Busumeran dari Tursan. Kok golongan menengah mantap kok. Jadi nyo duduk pun di rumah masuk gaji tuh. Pak Midi, nyo duduk pun di rumah masuk gaji tuh. Masuk Pak Ridwan YS kok ya. Jadi duduk di rumah dia masuk gaji tuh. Sulit dia untuk masuk ke garis kemiskinan. Tapi sulit juga dia masuk ke golongan orang kaya. Kenapa? Usianya tidak cukup produktif lagi untuk ngejar itu. Ini biasanya angkanya sekitar 35%. Rumus umumnya begitu. Kemudian ada 15% yang kaum deheb tadi. Kaum yang berpunya. Model ketua DPRD kok. Kakak beradik sampai ke bapaknya kan. Yang kebunnya ratusan hektar. Kalau ada sekitar 15% lah di Kabupaten Batanghari. Kalau kita hitung kalau bahasa dusun hitung lolonya be. Hitung rato-rato. Dengan ada separuh orang Batanghari yang kemungkinan wajib berzakat. Berarti ada potensi zakat sekitar, zakat malnya sekitar, kalau kali 2,5%, sekitar 300 miliar lebih. Potensi zakat mal. Cuma kita tidak tahu. Orangku sudah bayar dengan persinya masing-masing atau memang tidak bayar deh. Kalau dia sudah membayar dengan persi masing-masing, masih mendingan. Walaupun mungkin asnafnya tidak pas, tapi niatnya sudah elok. Kita yang khawatir, dia tidak menunaikan zakat. Tadi ulang lagi dulu pertanyaan ke Guru Zarudin tentang rukun Islam. Tadi karena Pak PH jauh, Pak Baila genap bertanya. Rukun Islam nih Pak, 5 itu urutan atau tidak? Urutan. Jadi orang Islam itu urutannya baru sah amalnya yang lain setelah urutan di atasnya sudah. Ngucap 2 kali syahadat sudah. Lah Islam kan? Baru lanjut lagi dengan sembahyang kan? Sudah sembahyang bayar zakat. Alangkah bahayanya orang Batanghari ini yang puasanya tidak pernah sah karena zakatnya tidak pernah ditunaikan. Alangkah kasihannya jemaah haji kita yang hajinya tidak akan mabrur karena rukun Islam sebelumnya tidak dilaksanakan. Itu menjadi tugas kita bersama. Basnas sebagai koordinatornya dan kita harus gerakkan ini semua. Jangan sampai sio-sio. Puasa sio-sio. Lerayo sio-sio. Naik haji yang antri sampai puluhan tahun sio-sio. Gara-gara apa? Gara-gara kita lupa mengingatkannya bayar zakat. Cuma kalau udah diingatkan masih tengkariolan tak dia lah. Tidak. Kita lagi ingatkan bionan. Nah ini perlu didata dengan baik. Ya kawan-kawan Basnas. Jadi kita kerjasama dengan dinas terkait, dengan BPS, kita data dengan baik. Tugas kita apa? Mengingatkannya. Soal dia mau apa tak belakangan. Ya kan? Cuma namanya orang tukang mengingatkan, harus kebal kupingnya, harus tahan kepalanya, harus tidak mudah tersinggung. Kalau mudah tersinggung, balak kau itu. Tidak, kata Bang Muslim, orang bersama kesana awak, pahamlah awak pilihnya. Biarlah tuh, walaupun kita paham, tetap kita datangi Bang Muslim. Kita pahamlah, tengkar, budak itu payah tuh. Sekatonya lah, tetap kita datangi. Karena manusia itu dinamis. Bisa beda gini berubah. Ngapa dia berubah? Mungkin sakit lah banyak di badannya. Tidak, mungkin anaknya negur dia. Mungkin Tuhan negurnya. Jadi jangan pernah kita menghakimi orang itu tidak akan bisa berubah. Kita galak begitu. Membuat keputusan dewe. Pak ya tuh. Kalau rokim itu susah lah. Nak bayar zakat. Ya kan? Susah lah ditengok. Cuma saya bilang ke Bang Mustomi. Fraksi P3 semua harus bayar zakat. Kalau tidak bayar zakat akan gitu PAW. Nah, yang lain tagih juga. Soal bayar apa belakangan. Ada pula nyebut
kami ke Pak Ketua katanya. Biaya politik kemarin mahal. Kini tahulah dewe, kami utang bank lah pula pakai SK. Siapa nyuruh kau? Nyalon siapa nyuruh, ngutang bank siapa nyuruh. Itu kan kita rencanakan. Sebelum kita duduk, kita lah tahu gaji kita berapa. Hitung-hitung lah dewe. Sebelum kita ngutang bank, sudah tahu utang bank itu seperti apa membayarnya. Jangan sampai beban-beban yang kita ciptakan kita menghilangkan kewajiban kita, tidak boleh. Sama dengan kita jemput ke bini kita, awak kesegonian bayar kredit, anak sekolah kau lah bayarnya. Ini kita udah kerja, mati lagi ada dia kan. Nah, tidak boleh begitu. Jadi tugas Basnas bagaimana menggali potensi zakat ini untuk lebih kuat lagi. Tujuannya apa ujungnya? Membuat manusia kita menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga rahmat Tuhan akan hadir di Kabupaten Batari. Dengan ketaatan orang melaksanakan rukun Islam. Kalau rukun Islam itu kan batas syariat, sama dengan saya juga lah. Ya guru ya, kalau masyarakat Islam itu kan batas syariat, belum naik kan, belum naik ke tarikat belum tuh kan, belum apa lagi sampai ke hakikat jauhnya, macam guru nizam kau lah hakikat tuh, kalau ada payah diingatkan lagi lah jauh dia. Nah kita batas syariat, kalau syariat belum selesai kan sulit gitu, Bapak Ibu semua. Ini tantangannya begitu, karena kita bekerja pasti dari potensi yang ada. Nah, saya pernah baca potensi zakat mal di Indonesia itu 6.000 triliun, 2 kali lipat dari APBN. Jadi kalau zakat mal itu bisa digali 6.000 triliun, tidak perlu APBN lagi kita mensejahterakan orang miskin. Tidak perlu bansos lagi, tidak perlu BLT lagi. LKSA tidak perlu lagi guru nizam. Ya kan? Pokoknya anak-anak yatim sampai kuliah selesai dibuat orang-orang kaya. Dikumpulkan lewat Basnas tadi. Ya. Nah, saya contohkan diri saya pribadi. Saya ini kira pajak penghasilan saya kan Indonesia pakai pajak progresif gini. Pajak penghasilan saya itu setahun kira-kira 160 juta. Masa saya bayar zakat mal yang 2,5% tidak mau. Pajak negara kita mau, kan aneh itu. Karena cuma takut deh kalau bupati tidak bayar pajak kayak malu. Wah, bahaya kau itu. Tidak, cuma malu dengan manusia. Seharusnya kita malunya utuh. Semuanya kita malu. Jangan malu dengan manusia. Manusia wajib juga malu, tidak tahu malu bahaya juga. Jelas orang ngatai awak kita petendang-petendang terus kan, nah, itu salah juga. Tapi jangan sampai ketaatan kita rubah dengan kepalsuan-kepalsuan itu. Nah, tugas kita bersama, kawan-kawan Basnas ya, Mbak Muslim ya. Oke, yang penting itu tadi, yang sampaikan abang tadi, betul. Karena ada dharma kita di situ. Ada niat baik kita di situ. Ada pengorbanan kita di sini. Tidak ada perjuangan itu tanpa pengorbanan. Nak di level manapun. Nak Nabi Muhammad, yang membawa ajaran Tuhan, nak Nelson Mandela yang nak memerdekakan Afrika Selatan, semua perjuangan itu ada pengorbanan. Nak di Penogoro nak memerdekakan Indonesia, semua perjuangan ada pengorbanan. Sekurangnya korban perasaan kita. Cuman kalau kita tidak mau berkorban, pasti orang itu bukan orang pejuang. Pinggir, tidak bisa. Orang bukan pejuang, pinggir dari matahari, tidak bisa tinggal di matahari. Yang tinggal di matahari orang yang nak berjuang. Kita juga perlu mengingatkan sanak saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan itu supaya dia juga berjuang untuk hidup. Ya. Karena Allah akan merubahnya kalau yang pribadinya juga mau berjuang. Jangan sampai dia terlena dengan bantuan yang ada. Ini kan BPJS lah ditanggung. Sembako aja dibagi, BLT dibagi. Terlena dia bahaya. Tidak akan berkurang orang miskinan. Kok kita niatkan sama-sama. Kawan-kawan pengurus Basnas 2025-2030 minimal di 2030 nanti kita ketemu kemiskinan matahari di bawah angka 4%. Berarti berhasillah Basnas kita. Kenapa? Tidak bisa digerakkan pakai APBD saja. Tidak bisa digerakkan oleh pemerintah saja. Perlu stakeholder lain. Perlu Basnas, perlu dai, perlu alim ulama, perlu pondok pesantren untuk menyuarakan hal yang sama. Karena kebaikan itu akan menyebar. Kebaikan kita lakukan, disuarakan terus, maka efeknya akan besar kepada kebaikan di muka bumi ini. Nah itu kita tanamkan. Bining jangan banyak yang melamun bining, biningnya. Oh aduh, bayangkan berat, ada berat tak bining? Pokoknya dibuat be. Ya, lah melamun be. Oh, aku awak jadi nakut-nakuti, jangan takut. Ya, kita akan bersama kok. Ya. Jadi kawan-kawan pengurus Basnas selama ini, Pak Bay, Pak PH, Pak Padil ya, Pak Windy ya, dengan Bang Amin nanti, kami mohon juga nanti terus bersama kami untuk memberi masukan, nasihat, saran dan kritik ya. Masuklah Guru Zaudin ya. Jadi ada beberapa yang mungkin menjadi perdebatan. Ada hal-hal yang mengenai zakat perdebatan,
perlu kita bersama alim ulama ini untuk meyakinkan. Karena orang Islam kini kok pada protes. Tidak sama dengan Islam dulu. Asal ditunjuki guru nurut itulah. Kalau Islam kini itu mana dalil itu, basing cakap itu kan. Itu bahaya. Jadi kalau kita tidak ada menguasai itu termasuk kita minta tolong alim ulama untuk menunjukkan dalil atau hujahnya. Sehingga nanti dia lebih yakin. Saya sering menyampaikan ke dai, tapi kalau salah tolong dikoreksi guru saya ini. Kalau membayangkan kepada umat manusia, kalau dia berbuat baik, balasan kebaikan itu jangan dibayangkan masuk surga itu jangan. Nyo galak dia cakap, ai lama lagi urusan surga tu. Bayangkan kebaikan yang diterimanya di dunia kau lah. Apa kebaikan itu? Badan sehat, anak tak ada kena narkoba, anak tak ada main judi online, ya tak? Bini tak banyak tuntutan, itu kan nikmat dunia ni. Nilai-nilai yang luar biasa yang akan kita nikmati. Kalau kita bayangkan, kakek kalau kau bayar zakat, kau masuk surga, kata, wah kaki lah urusan surga tu, lu mati lagi gitu kan. Orang gini kau lain. Jadi bayangkan kalau dia bayar zakat, maka kenikmatan-kenikmatan akan mengikuti dirinya selama di dunia. Mudah-mudahan sampai ke akhirat. Sehingga dia dapat kenikmatan dunia akhirat. Nah ini perlu kita dorong bersama Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Pak Bay, Pak PH, Pak Padil, Pak Bidi ya. Pak Dirman ada juga tuh, masih sepuh juga kan. Ya, dan semua adik-adik pengurus Basnas Kabupaten Matahari 2020-2025 dan salam hormat saya dengan Bang Amin. Terima kasih banyak. Kalau saya juga minta maaf kalau ada salah-salah. Saya kok galak berpikirnya di luar kata-katanya agak ekstrim dikit. Sehingga galak terkejut omong Pak Bay. Pak Bay coba zakat gue macam kau. Cuman hukumnya cari dewe lah, saya itu ide juga. Tidak pula cari hukumnya, tidak salah kan. Nah, minta maaf saya kalau ada hal yang. Dan ada satu hal yang sebenarnya mungkin salah di diri saya Bapak Ibu. Saya itu agak malas menghadiri penyerahan-penyerahan. Cuma kalau ikut datang bedah rumah takut kena marah orang tua. Jadi ada sifat di diri saya itu kalau ada penyerahan bantuan saya malas hadir. Ada tahu tuh, benar apa salah guru ya. Agak segan biasanya hadir. Cuma kalau lah beberapa kali pada orang tua aku marah gila. Buat gawe juga kalau dimarahi kan. Nah, maka beberapa hal saya tidak bisa hadir. Minta maaf tuh. Ya, Pak Bay minta maaf dengan saya itu. Kok agak jujur lah saya malam kok. Bukan enggak. Jadi saya bilang, aduh apa pula kau bantuan kau pakai publikasi pula. Tapi ternyata ada efek baiknya saya tengok. Ternyata bisa menggerakkan tetangganya yang bedah rumah ikut membantu saudaranya. Kalau tidak telat bagi saya, bagi tenaga itu. Dan ternyata banyak prakteknya. Tadi pasar terusan kemarin, nak menolong tenaga macam itu. Nak juga, bye-bye. Apa tak? Ngupah ke lo? Ngupah ke lo? Tak ada tetangganya ikut. Kalau di Teluk dulu kan ada tuh, tetangganya ikut nukang. Di pasar terusan ada. Oh, tu semua kan ada orang pasar terusan. Mak malu kita, ada. Sana ada tolong ya kan. Bisa makan makanya tuh. Iya, tak mungkin pula kalah pada orang Teluk kan. Ya tak? Nah itu yang kesadaran, awareness-nya, kepeduliannya juga, itu harus kita bangkitkan. Bahwa kalau ada orang nolong sanak saudara kita juga harus ikut. Masa orang bantu sanak saudaranya bedah rumah, sekedar mikul konsen beda anak dia. Magi sen lah tidak. Ini perlu kita ingatkan terus juga. Ya, Bang Muslim dan kawan-kawan ya. Jangan sampai ada hal yang kita bantu tanpa sadar nyoda anak. Ngangkatnya dari mobilnya dari anak. Seolah-olah hak dia mendapat bantuan tuh. Salah. Bukan hak dia mendapat bantuan tuh. Lebih kepada keikhlasan orang lain untuk membantu kan. Ini kalau orang tua, kau kasihan lah, kami kau anak yatim. Macam hak, betul. Sebagian rezeki kita itu untuk anak yatim, untuk orang susah. Tapi tidak harus langsung ke dia. Lebih kepada kepedulian dan rasa terima kasih, syukur kita kepada Tuhan atas rezeki yang kita terima. Jadi sanak saudaranya harus ikut terlibat. Itu bahaya. Kalau sudah tidak peduli dengan sanak saudaranya, jangan harap nak bayar zakat. Itulah hal kecil lah. Contoh paling sederhana lah. Nyumbang tenaga beda nak, jangan sampai harap nyumbang sen. Parah lah tuh. Nyumbang saran nak itu. Kalau nyerewetin nak lah. Jadi orang buat bedah rumah, tukangnya kerja, sanaknya bukannya dulu malah nyalai. Salah tu jangan kata. Modal telunjuk ya kan. Itu kita baik besok Pak Muslim dan kawan-kawan ya. Bagaimana kita bangkitkan kebersamaan bahwa kita bersama itu akan lebih cepat membuat perubahan. Bersama itu akan lebih cepat kita mensejahterakan umat yang ada di Kabupaten Matahari. Selamat kepada Pak Muslim dan kawan-kawan. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu semua ini melalui tes yang on the track.
Jadi waktu panselnya nemui saya bertanya, Pak Bupati ada petunjuk? Petunjuk apa? Saya bilang, enggak masalah nak tes kok. Petunjuknya sesuai peraturan itulah. Sama dengan tes da'i. Petunjuk apa Pak Bupati? Petunjuknya sesuai aturan lah. Saya kalau membuat SK tim seleksi dalam hati saya, kalau salah kamu lah berdosa. Saya doa lagi. Tidak. Jadi kalau minta saran pendapat ada saran pendapat. Cuman kalau nyolak kerja perlu kita diskusi sama-sama. Tidak. Makanya ada curiga, Pak da'i kok ada yang KKN. Nah, berarti tim pansel dulu KKN. Bupati tidak ikut tidak. Galak lah Bupati, Pak Bupati tolonglah sana ikut da'i lah mati saya. Kau kaki ngimam salah, aku milu berdosa. Kau khotbah salah, aku milu berdosa. Enak nih kau sarah di aku kan. Nah ikutlah pansel itu lagi ikut. Dan ini hasil dari seleksi yang on direct tadi. Dan luar biasa PP Basnas ini. Saya cakap dengan Pak Bay tadi macam karirnya. Pak PH tadi ketemu di masjid. Macam karir Basnas sekarang ini. Jadi syarat-syaratnya luar biasa ketat. Ya. Dengan begitu kawan-kawan masih mau ikut tes luar biasa. Kalau nengok syarat itu, bentilah cak-cak iyo yang gawe kan. Nah, tapi berarti ada kemuliaan di hati kawan-kawan yang mengikuti tes Basnas. Pasti ada tujuan. Nah akhirnya, ya, sebagaimana pesan Nabi Muhammad kepada kita semua, bahwa kita tergolong baik kalau kita bermanfaat bagi orang lain. Pasti kawan-kawan pengen jadi pengurus Basnas untuk nambah manfaatnya. Kalau selama ini manfaat bagi keluarganya saja, kalau selama ini manfaatnya bagi tetangganya saja, kalau selama ini manfaatnya bagi desanya saja, pengen menjadi manfaatnya se-Kabupaten Matahari. Ya, kita sama-sama doakan, sama-sama beri saran, pendapat dan masukan supaya pimpinan Basnas Kabupaten Matahari 2025-2030 bisa optimal kerjanya. Ya, sehat-sehat selalu. Yang penting sikap tadi, jangan mudah merajuk, jangan mudah kecil hati. Saya kalau mudah kecil hati, mudah merajuk, mudah emosi, mudah berhentilah kan saya jadi bupati kan. Cuman kalau kita tidak konsisten dengan tujuan kita, kalau kita tidak istiqomah dengan tujuan kita, dan tidak qanaah lagi menerima hasilnya, itu akan mengganggu jiwa kita. Jadi terus apa yang bisa dibuat saja, hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Ya. Sekali lagi selamat, Pak Bay, makasih banyak, kita sampai ketemu lagi ya. Ya, dengan rencana-rencana lain, kami mohon juga tetap terus bimbing kami, bimbing pimpinan Basnas yang baru. Mungkin kalau pegawai kau tidak tahu kelakuan macam mana kasih tahu. Kalau yang kau Pak, kalau agak merajuk dikit itu tidak apa-apa tuh, biarkan baik-baik lagi kan. Nah, karena pegawainya tetap katanya tadi ya, pegawainya tetap, jadi perlu dikenali oleh pimpinan yang baru. Sekali lagi selamat Bapak Ibu semua, kawan-kawan pimpinan Basnas, dan terima kasih kepada pimpinan Basnas sebelumnya. Dan tidak ada hal yang bisa kami lakukan lagi selain apresiasi dan doa kami. Semoga Pak Bay, Pak PH, Pak Padil, ya, Pak Bidi, Pak Dirman dan kawan-kawan, serta Bang Amin, selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara ini. Untuk itu marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Batanghari pada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zahrudin AK. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asika min ta'atik ma tuballighuna bi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه يا الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya persiapan foto bersama, namun sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.